Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Sobat Sentro Aquarium. Jadi pada kesempatan kali ini kita ada di kediamannya Mas Nanan. Jadi kita akan review kolam beliau ini seputar ikan koinya juga. Nanti kita akan bahas bersama Mas Nanan. Oke, kita awali dengan bertanya-tanya, mungkin kolam ini dibuat tahun berapa Mas ini dulu? Kolam ini dibuat sekitar tahun 2018-an. Sebelum COVID berarti Mas? Sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Jadi pengerjaannya ya belum COVID lah. Pengerjaannya selama 5 bulan kalau nggak salah. Desainnya dari Mas Nanan sendiri? Desain dari saya sendiri. Lihat desainnya agak unik ini ya. Ada oval atau gimana bentuknya? Enggak, dulu itu bekasnya kolam renang anak saya. Oh gitu. Kebetulan anak saya sudah gede-gede, nggak ada yang mau berenang lagi, terus akhirnya tak dalamkan, Dimanfaatkan ya. kita manfaatkan untuk kolam koi. Tinggal tambah chamber aja. Benar-benar. Dari awal ikannya ini atau sudah ganti-ganti ini? Dari awal ikannya ya ini aja. Ini ya. Berarti dari kecil dulu ya. Dari kecil. Ada yang dari 10 cm, ada yang dari 20 cm. Rata-rata lokal, impor? Campur ini, ada lokal, Impor ada impor. Iya. Nah ini mungkin ada yang pernah diikutkan kontes juga ini Mas? Ada yang pernah saya ikutkan kontes. Ya. Yang mana ini bisa ditunjukkan ke teman-teman Mas? Itu sudah dahulu kala, saya agak lupa ini. Sudah dahulu kala, mana ya? Ini Siro. Siro ya. Nah, Siro itu saya dapat dari lelang waktu Tuban Koi di Kelenteng. Nah, itu Waktu itu dapat juara? Dapat juara dua. Terus Susui. Susui itu dapat juara 1 di Kediri. Lali aku. Ikannya juga sudah banyak yang berubah. Iya, banyak yang berubah. Ada ini, nah itu apa namanya? Sanke Doitsu. Dulu ini juga juara 1. Tapi sekarang dia jadi Kohaku. Hitamnya hilang. Tapi ini muncul lagi ini hitamnya. Iya. Kemarin tuh beres nggak ada hitamnya. Ini mulai muncul lagi hitamnya. Ya ganti pola hitam. Nah ini mungkin kalau dari Mas Nanan sendiri ya pengalamannya, ini faktor hilang ini dari pakan atau kualitas air atau apa ini? Kalau menurut saya ini dari ini apa namanya kualitas air. Kualitas air. Ya kalau pakan sama-sama aja, buktinya ada yang nggak hilang. Tapi sebetulnya ya dari faktor genetika dari ikannya juga Gennya bisa. juga. Iya. Berarti mutasi ikan itu ya bisa dipengaruhi oleh air juga ya Mas? Menurut saya. Kalau pakannya kan sama, airnya juga sama. Lah yang beda kan jenis gennya ikan. Gennya ya. Ada yang hilang, ada yang enggak hitam. Padahal biasanya mutasi ikan itu kalau udah di atas 40 cm sudah enggak berubah. Iya, biasanya katanya begitu. Enggak, ternyata enggak ya? Iya, enggak. Ternyata enggak jaminan juga ya? Iya. Tetap berubah. Jadi bisa kita siasati dari pakan yang bagus, mungkin kualitas air juga dijaga, Ya, mungkin mutasinya bisa maksimal gitu. Bisa mungkin. Dan didukung juga dari gen yang jelas. Kalau gennya nggak mendukung ya mau dipakan mahal, mau apa juga. Betul. Kalau pakan itu sebetulnya gini, ikan bisa besar. Itu kalau pakannya itu sehari itu di atas 5 kali kita ngasih pakan. Nah, seperti itu. Iya. Itu sudah terbukti di kolamnya teman saya, Om Agus Patria. Itu satu hari dia kasih makan tuh 5-6 kali. Nah saya sengaja memang tak kasih pakan sehari cuma 2 kali. Kadang-kadang lupa cuma sekali. Kadang-kadang nggak tak kasih makan. Yo siji yo ngirit karena 1 bulan pakan itu sudah habis sekitar 1.800.000. Iya, kalau ikannya jumbo-jumbo seperti ini jelas. Nah kalau Om Agus Patria itu 1 bulannya itu bisa 6 juta gitu. Satu kolam itu. Satu kolam. Jadi 3 kalinya saya.
Nah, kalau saya kasih makan 2 kali, berarti beliau kasih makan 6 kali. Ikannya montok-montok. Iya, besar-besar. Tergantung pakan. Ketoknya menungso ya ngono. Kalau makannya banyak cepat sembuh. Tapi yang jelas gen ya. Kalau gennya nggak bisa Bisa gemuk jadi. ya. Sama kayak kita juga, Mas. Kalau Iya. gennya nggak dari keturunan gemuk ya, Iya, bisa mau jadi. makan mungkin perutnya aja yang muncul. Betul. Ikan juga gitu. Kadang di Pot belly ya. iya, Dipus pakan. terus makan ternyata pot belly. perutnya aja yang gendut-gendut. Betul. Saya sudah lama ini nggak ketemu sama teman-teman koi Tuban. Hampir 2 tahunan. Jadi memang sebenarnya niat utama kita ngonten ini juga untuk itu, untuk membangkitkan Ya, minat teman-teman lagi yang mungkin beberapa tahun terakhir ini kan agak menurun peminatnya, biar semangat lagi lah. Kita explore kolam-kolam teman-teman di Kota Tuban ini. Ternyata banyak juga ya kolam di Kota Tuban ini. Hampir ratusan ternyata. Oh, ratusan ya? Ratusan. Sudah didatangi semua sama sini. Ini baru hampir separuh yang 50 berarti. Sekitar 50-an. Jadi 2 bulan 3 bulan terakhir ini saya selalu keliling, ternyata teman-teman Tuban itu banyak sekali yang menyimpan ikan koi bagus-bagus di rumahnya. Saya ada 2 kolam. Bisa kita lihat juga kolam yang ya nanti. Ya, boleh. Tapi depan, ya? agak kecil-kecil malahan yang depan. Ya. Jadi ini yang kolam utama, yang awalnya kolam renang. Akhirnya ini dalamnya berapa meter ini? Ini dalamnya 2,5 meter. 2,5 meter. Ya. 2,5 meter, chambernya di belakang sini. Pakai media. Medianya jaring nelayan, biasalah jaring nelayan, batu gombong itu. Batu gombong, batu karang itu ya. Iya, batu karang. Jadi memang kebanyakan teman-teman Tuban itu rata-rata itu untuk mekanisnya ya jaring bekas itu, dan untuk biologisnya ya batu gombong. Nah, saya pakai itu aja sudah ya hampir 3 tahunan lah. Ini nggak back boss sama sekali nggak back boss. Jadi air selama 3 tahun mengendap di sini tanpa ganti ya. Kalau ganti pasti ganti. Ini apa namanya? Dripping ya. Ya, dripping. 1 hari itu 3 hari lah dripping 7 cm. Ini pakai airlift, jadi listriknya cuma 80 watt saja. Jadi gimana caranya kita ini irit di biaya tapi hasilnya tetap maksimal ya Mas? Ya pokoknya seneng aja lah lihat ikan. Kalau bisnis itu ya harus semua ada hitungannya. Walaupun hobi kita harus tetap menghitung ya. Karena bagaimanapun seperti ini harus mengeluarkan biaya terus, mulai dari pakan, konsumsi air, konsumsi listrik. Ya pastilah itu. Jadi jangan sampai karena hobi kita malah ada rasa menyesal atau apa seperti itu. Tapi kalau ikan itu daripada hobi kucing ya, kucing. Adik saya kan juga suka kucing. Nah, kucing itu pakannya juga mahal. Terus yang kedua dia membersihkan kotorannya. Perawatannya lebih sulit. Terus apa namanya bulunya belum grooming itu malah lebih mahal lagi. Kalau saya 1 bulan ya 1.200.000 tambah listrik paling 200.000. 1,5 lah 1 bulan. Ini berapa ekor ya ini? Sekitar 30-an. 30 ekor ya. Jenisnya mix, ada campur. Polosan juga, kesangke juga ya. Kecuali sing rembiak-rembiak wis ini. Kumpai. Nah, saya kurang suka kumpai. Kurang suka sama kumpai. Nah, ini mungkin ada tips mana untuk teman-teman kalau mau bikin kolam itu referensinya seperti apa? Ini pengalaman saya. Dulu saya bikin kolam koi nggak ngerti. Sebelum ini pernah buat juga? Yang ini belakang, yang depan, kolam depan. Itu kolam saya yang pertama malah. Itu saya bikin kolam, asal bikin, nggak ada chamber, nggak ada apa-apa. Terus tak isi ikan, tak isi koi langsung 100 ekor. Seneng 1 hari bisa masih hidup lah. Hari kedua udah mati semua. Nah itu berarti teman-teman kalau mau bikin kolam koi itu harus benar-benar konsultasi ke yang tahu, yang expert. Jadi jangan sampai ada salah langkah kayak saya dulu.
Jadi daripada buang-buang biaya, Iya, akhirnya harus bongkar-bongkar bongkar-bongkar. atau diisi ikan selalu mati, akhirnya malah hobinya tidak tersalurkan, malah berhenti di tengah jalan. Kecuali kalau memang beliaunya atau yang bikin kolam itu sukanya tantangan ya. Jadi apa namanya, dari progres dari mulai nol dia nggak tahu sampai dia tahu, nah itu beda lagi ceritanya. Jadi memang ingin belajar dari ingin belajar diri sendiri gitu ya, menerapkan ilmu-ilmu yang didapat. Ya, itu penting. Jadi nanti kita bisa hafal betul karakter ikan, karakter kolam, karakter perpipaan kita. Benar. Tapi kalau kita nyuruh orang tukang kolam bikinkan kolam, ya kita nggak bisa menyatu dengan kolam itu. Benar. Itu kalau saya. Iya. Biasanya rasa tanggung jawabnya pun kurang ya. Iya, akhirnya sebatas seneng sesaat seperti itu biasanya. Tapi kalau kita mulai bangun dari nol, salah, bongkar, itu malah ada ininya sendiri. Istilahnya belajar sambil menyalurkan hobi. Ada bedanya sendiri. Benar. Ini bisa kita lihat ikannya ini berarti umur hampir 4 tahun. Ya, 4 tahunan. Tahunan ya. Ikannya hampir 4 tahunan. Rata-rata ukurnya di 60 ini udah cm. Jinak. Tapi kalau kolam saya, nah kolam jinak, ikan jinak sama enggak jinak itu kalau menurut pengalaman saya di rumah saya ya. Saya punya kolam dalam 2,5 meter sama kolam dalamnya cuma 1 meter. Ikannya lebih jinak yang 2,5 meter. Karena apa? Karena ikannya lebih nggak takut orang. Oh gitu ya. Iya. Makin dalam itu dia makin ibaratnya makin pede gitu loh ya. Oh, benar. Makin pede. Tapi nggak tahu juga kalau di tempat lain mungkin ada yang 0,5 meter aja udah jinak gitu mungkin. Kalau di yang kolam depan itu susah. Padahal ya kasih makannya treatmentnya sama. Apa mungkin masih kecil-kecil? Kadang seperti itu Mas Nanang. Gitu ya. Jadi, ikan itu semakin besar itu memang gerakannya semakin lambat. Ya. Dan dia semakin istilahnya karakternya memang tidak mudah takut seperti itu. Dan nomor 2 adalah kebiasaan. Kalau kita sering ajak main seperti ini, kalau ngasih makan juga langsung dari tangan, biasanya memang lebih jinak biasanya. Jadi seperti itu teman-teman. Sebelum kita menentukan atau menyalurkan hobi, kalau kita senang sama ikan, itu yang faktor paling utama adalah dalam pembuatan kolam harus istilahnya standar ya, masih ada chamber, dan chambernya itu minimal adalah 30% dari volume kolam itu sendiri. Jangan sampai hanya sebatas diberi chamber, misalnya kolamnya 2 kali 4 meter, chambernya hanya 1 kotak 1 meter, seperti itu memang kurang maksimal. Sudah pernah saya alami. Iya. Dan biasanya, nah ini karakter penghobi baru itu adalah suka sekali memberi makan ikan. Ikan koi itu kan istilahnya tidak punya lambung seperti itu. Ya, betul. Jadi makan terus keluar kotoran, keluar kotoran. Nah itu kalau tidak dikontrol pakan ya akhirnya mati ya, karena memang chamber yang kurang maksimal. Amoniaknya ngumpul di bawah. Benar seperti itu. Oke, bisa kita lihat di kolam yang ini kolam yang dulu. Nah ini teman-teman kolam yang dulu awal kali membuat ya Mas Nana. Ya, pertama kali ini. Ini ada chamber juga. Ini chambernya ini. Chambernya melingkar. Nah, melingkar ini. Dulu nggak ada. Berarti tambahannya. Nggak ada. Dulu chambernya itu aja. Kotak kecil itu. Oh, yang di atas itu ya. Terus tak alirkan masuk ke sini. Oh, seperti kayak air terjun. Gitu ya? Waterfall gitu ya. Nggak ngatasi. Jadi akhirnya harus dibongkar lagi, ditambahi chamber ini. Betul. Jadi ini chambernya teman. Ini yang melingkar di samping ini, yang ditutup ini. Bawah kita ini chamber. Nah setelah saya tambahi chamber ini, airnya bening. Nah ini kalau kita lihat bening di sini daripada di belakang tadi. Ini lebih lama tidak pernah saya dekbos. Nah itu sampai apa jenenge? Ikannya juga warnanya strong ya. Cerah yang di sini. Padahal pakannya sama ini. Sama. Tapi memang ini lebih dangkal, jadi memang takut ya. Sama orang lebih takut. Dan lagi biasanya untuk pertumbuhan nggak bisa maksimal. Betul. Lebih kayak perutnya buncit seperti itu. Tapi ini kalau perut buncit
Ya ada satu dua lah, tapi banyaknya panjang-panjang. Karena memang habis makan gerakannya kurang, Ya. jadi naik turunnya itu kurang, jadi pengolahan makannya kurang maksimal. Nah ini kalau kolam terlalu dangkal seperti ini, takut ya. Ini lama nggak tak matikan apa namanya aeratornya. Jadi sekali mati kaget ya ini. Iya. Hampir berapa bulan ya nggak tak matikan. Ada 4 bulan ini. Ini sistemnya airlift juga ya? Airlift. Airlift. Irit juga ini. Listriknya lebih kecil lagi, 50 watt. Pakai LP60. Kan, ya apa ya? Sing Jepang itu loh. Oh. Sampai lali bang merknya. Semi order ya ini ya? Iya. Beli airlift itu juga beli pompa udara itu kalau nggak sing build up menisan eman-eman. Beli LP gitu ya pengalaman saya cepet jebol di karetnya itu ya, karet pompanya gitu. Iya. Biasanya yang build up pakai Takatsuki atau nah Takatsuki, yang belakang Takatsuki. Takatsuki 80, yang ini Takatsuki 25. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini review kolam Mas Nanan dari Tuban juga ya. Jadi beliau ini termasuk seniornya penghobi koi ya di Tuban ini ya. Semoga bermanfaat ulasan-ulasan yang disampaikan beliau. Sekali lagi, menjaga air itu adalah kunci utama dalam kita istilahnya merawat ikan koi. Jadi air akan merawat ikan. Jadi tugas kita adalah merawat air seperti itu Mas. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Dukung selalu channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.